Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kampus sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar, mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau, guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizallahu taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juah 6 Sitorhul Galerian Senayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Ustaz Enggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan masih seputar Qiyamul Lail atau salat sunat pada bagian Qiyamul Lail, dan pada bagian terakhir yaitu tentang qada'u qiyamil lail, yaitu mengqada' salat malam. Adanya pembahasan atau pempasalan dari qada' qiyamil lail ini menunjukkan memang perkara ini perkara yang ada pembahasannya di kalangan para ulama. Dan ini diambil dari beberapa riwayat. Yang pertama dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Aisyah taqalat, dari Bunda Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah alaihi salatu wasallam idza fatatu salatu minal lail min wajain aw ghairi shalla minan nahari sintai asyarata rakaatan. Dari Bunda Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW ketika terlewat darinya sholat malam, dikarenakan beliau sakit atau selainnya, beliau sholat di waktu siang 12 rakaat. Karena sholat malam beliau itu biasa 11 rakaat, dan sholat sunat di waktu siang itu tidak ada jumlah witir sebagaimana sholat malam, maka digenapkan menjadi 12. Ya, ini menunjukkan bahwa ada pada sebagian amalan itu kodoknya itu berbeda dengan yang dikodok darinya. Ya. Artinya kodoknya berbeda dengan yang dilakukan kodok padanya. Ya. Seperti sholat malam 11 rakaat, kodoknya 12 rakaat. Ya. Nah, ya. Dan tidak dijadikan 10 ya. Kenapa? Ya, karena 10 tidak mencukupi 11, tapi 12 itu mencukupi 11. Ya. Nah, 11 itu 12 itu mencukupi 11. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini tatkala Ibunda Aisyah menyebutkan seperti itu, qultu, aku katakan, maksudnya adalah mu'alif kitab ya ini.
penulis kitab ini. Ya. Perkara ini ya ada lama ulima min annahu alaihi salatu wassalam kana yusalli bilail ihda syarata fa idza arada qada'aha bin nahar qadaha isnatai asarata. Jadi beliau menyebutkan perkara ini dikarenakan sudah diketahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu beliau biasa sholat malam 11 rakaat. Maka tatkala beliau menginginkan untuk mengkodoknya di waktu siang, beliau mengodok dengan 12 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan lagi faidza qadaiti sholatal lail ma bainal fajri ila dhuhri faka'annama sholaitiha bil lail liqaulihi alaihi salatu wassalam manama an hisbihi minal lail aw an say'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Apabila engkau mengkodok seorang wanita, engkau mengkodok sholat malam di antara waktu fajar sampai zuhur, ya, seolah-olah engkau telah melakukan sholat tersebut, yaitu sholat malam, didasarkan pada sabda Nabi, barang siapa yang tertidur dari kebiasaan ibadahnya di waktu malam, atau dari sesuatu yang biasa dia membacanya, atau sesuatu yang dia biasa lakukan, kemudian faqara'ahu, dia baca di antara waktu sholat fajar sampai sholat zuhur, ditetapkan baginya seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Ya. Ini termasuk dari keluasan syariat, ya, keluasan syariat. Ya. Sehingga kalau seperti ini, ya, kita bisa memanfaatkan waktu malam ataupun waktu siang. Juga dari satu sisi, sholat malam itu bisa dilakukan sebelum tidur, bisa dilakukan setelah tidur. Ya, artinya yang sebelum tidur itu seperti yang biasa dilakukan di bulan Ramadan itu tarawih, itu kan sebelum tidur. Atau dilakukan setelah tidur, yang sering dikatakan tahajud. Ya, memang lebih utama tahajud, memang lebih utama. Tapi keutamanya tahajud itu apakah karena tidurnya atau karena sepertiga malamnya yang terakhir? Ini yang menjadi masalah. Kalau karena sepertiga malam terakhir, jelas itu paling utama waktu untuk seorang sholat. Ini yang pertama. Adapun kalau dari sisi tentang tidurnya itu sendiri, apakah menjadi kemestian harus tidur sehingga tidur dulu lebih utama dibandingkan tidak tidur, itu sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh kalau dikatakan karena tidurnya. Kenapa? Karena Abu Bakar sholat malam itu sebelum tidur. Ya. Sementara kalau Umar dia sholat itu setelah tidur. Ya. Dan itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak dipermasalahkan. Jadi bukan titiknya tidurnya sebenarnya, tetapi waktunya, sepertiga malam terakhir itu yang lebih tepat, lebih utama. Ya, ini yang pertama. Kalau toh kemudian yang kedua itu tidur dianggap lebih utama, itu bukan karena zatnya tidur. Bukan karena zatnya tidur. Ya. Ya. Tetapi lebih ke makna bahwa kalau orang tidur
di waktu malam itu kan biasa capek istirahat, dia persiapan untuk sholat malam itu akan lebih bisa memungkinkan khusyuk. Nah, kalau dari sisi makna ini jelas setelah bangun tidur lebih utama. Tapi bukan semata-mata tidur. Nanti orang tidur ba'da isya 2 menit, 3 menit setelah itu bangun sudah tahajud itu. Tidak seperti itu. Kalau andaikan memang semata-mata tidur seperti itu lebih utama. Tapi tidak seperti itu. Jadi keutamaannya setelah bangun tidur itu pertama karena itu memungkinkan lebih bertepatan dengan malam sepertiga malam terakhir, karena orang tidur di waktu malam itu enggak sebentar. Tidak seperti tidur siang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidur itu menjadikan badan itu segar. Sehingga kalau dia sholat, dia tidak dalam kondisi kantuk. Nah, ini yang mungkin. Adapun datnya tidur semata-mata tidur, itu laisa fihi fadl. Tidak ada keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Qiyamul Ramadan, at-tarawih. Ya, at-tarawih. Ya. Tarawih ini kan maknanya dia adalah banyak istirahat. Ya. Ya. Itu, atau kalau dibahasakan yang lain ya dari tarawuh ataupun tarawih gitu. Banyak istirahat. Ya. Ukhti muslimah, la yakhfa alaiki anna qiyamal lail yuta'akkadu istibabuhu fi ramadana. Qala alaihi salatu wassalam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudaraku wanita muslimah, tidak tersembunyi bagimu bahwa mendirikan malam atau sholat malam itu kesunatannya atau istibabnya, dianjurkannya itu dikuatkan, ya, dikuatkan, ya, di bulan Ramadan. Karena Nabi bersabda, barang siapa dia berdiri sholat malam di bulan Ramadan karena iman, ya, dan juga karena berharap pahala di sisi Allah, niscaya akan diampunkan untuknya dari dosanya yang telah lalu, dari apa-apa yang telah dia lakukan dari dosanya. Nah, man koma di situ yang disebut adalah berdiri sholat malam atau yang dikatakan dengan tarawih. Nah, karena memang sholat itu sering dimutlakan dengan penamaan qiyam, seperti qiyamul lail itu maknanya sholatul lail. Qoma bil lail maknanya adalah sholat di waktu malam. Walaupun sholat itu tidak cuma berdiri, ada rukuknya, ada sujudnya, ya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah sholat duha. Yang ketiga itu sholat duha. Ya. Wahia ibadatun mustahabbatun. Wahia sholatul awwabin. Wahia tujazi'u an kulli mamsilin min mafasiliki sodaqatan. Ya. Dia adalah ibadah yang dianjurkan, ya. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang awabin, ya. Awabin itu kembali inabah, jadi tidak sekedar bertobat, tapi lebih daripada itu, ya. Awabin inabah, lagi bertobat, dan itu mencukupi dari setiap bagian ruas di antara ruas-ruas yang kamu miliki, ruas tubuh itu sebagai sebuah sodakoh, ya.
atau dikarenakan pada setiap ruas tubuh itu ada sodakohnya. Di tubuh kita itu ada 360 ruas. Ya. Dan masing-masing ada sodakohnya. Maksudnya ada yang mesti ditunaikan oleh tubuh. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat di waktu duha itu sudah mencukupi sodakoh seluruh tubuh. Ya. Qala alaihi salatu wassalam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun wa kullu tasbihatin sodakoh wa kullu tahmidatin sodakotun wa kullu tahlilatin sodakotun wa kullu takbiratin sodakotun wa amrun bil ma'ruf sodakotun wa naha anil munkari sodakotun wa yujzi'u min dhalik rokatani minad duha. Memasuki waktu pagi, setiap dari ruas tubuh yang ada salah satu dari kalian itu ada kewajiban sodakoh. Sodakoh dalam arti makna umum, mesti ada bentuk ketaatan. Ya. Setiap tasbih adalah sodakoh. Setiap tahmid memuji Allah sodakoh. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sodakoh. Setiap takbir itu sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sodakoh. Ya, amar ma'ruf sodakoh, nahi mungkar sodakoh. Dan mencukupi dari yang demikian itu 2 rakaat dari duha. Ya, 2 rakaat dari duha. Di sini diterangkan ada amar nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebenarnya berkaitan dengan sasaran. Orang lain dinasihati, diingkari kemungkarannya. Tapi itu bisa dicukupi termasuk dalam pencukupan sholat duha. Padahal sholat duha itu tidak ada bentuk takdiyah kepada orang lain. Mengingkari juga tidak. Tapi bisa tercukupi. Ini ada isyarat apa? Ada isyarat bahwa orang itu kalau dia mau masuki dakwah, mau masuki amar ma'ruf, masuki ingkar kemungkaran, ya seyogianya dia beramal dulu. Beramal dulu. Sebagaimana Allah menyebutkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian itu merintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian itu melupakan diri kalian sendiri padahal kalian itu membaca kitab. Ya. Nah. Ya, jadi jelas sekali. Lebih-lebih kalau dibahas dari sisi tinjauannya, bahwa amar nahi mungkar itu kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan kifayahnya itu dibebankan kepada seluruh umat Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam tingkatannya. Orang yang melihat kemungkaran dengan orang yang tidak melihat itu berbeda hukumnya. Tingkatan hukumnya beda. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah waktu sholat duha. Waktu sholat duha itu diterangkan waktu sholat duha yubtada'u waktuha min ba'di tulu'i syamsi wartifaiha qadra romhin hatta kubaili waktin duhri. Dimulai waktu duha itu setelah munculnya matahari dan meningginya matahari seukuran tombak. Yang dimaksud dengan ukuran tombak itu adalah madal basor, sejauh mata memandang. Itu diperkirakan seperti tingginya tombak. Ya, kira-kira ya 2 meter lah. Sampai kemudian sesaat, sedikit sekali sebelum duhur. Kubaili waktu duhri. Ya. Dan di situ diterangkan ya yang utama itu. Lakin al-afdalu untuk akhara ila antartafi asamsa.
samsu wa yustaddu al-har, atau yastaddu juga bisa al-har, liqauli Nabi alaihi salatu wasallam salatul awwabin idza ramidatil fisalu minat duha, yakni idza staddat hararatul romali hatta tahtariqa akhfafu sigoril ibil wal muradu istidadul hari. Namun paling abdulnya itu diakhirkan waktu sholat duha itu sampai matahari itu naik dan panas mulai menyengat, ya, menyengat. Panas mulai menyengat itu ya sekitar jam 11-an, 10, 11 itu panas ya. Didasarkan berdasarkan sabda Nabi sholat awabin itu ketika anak unta itu mulai kepanasan, ya, maksudnya panasan terutama pada bagian kakinya nampak panas, sehingga dia menapak di padang pasir itu agak beda dengan sebelumnya. Yakni tatkala panasnya kerikil ataupun pasir itu menyengat sehingga kaki-kaki anak unta itu merasa terbakar, sehingga kadang agak kayak kalau orang jinjit gitu, dia cepat tidak ya. Dan musnad itu adalah begitu menyengatnya panas, itu terjadi sekitar jam setengah 11 sampai duhur panas. Beda kalau masih jam 9 itu belum, masih biasa 10 ke atas itu mulai panasnya lumayan menyengat, ya. 11 itu baratnya sudah nampak sekali terasa panasnya. Tempat kita karena banyak pohon beda itu. Kalau padang pasir benar-benar ya panasnya disimpan kan, panasnya itu disimpan di kerikil, di batu-batu itu. Kayak tempat kita kan enggak, kita misalnya jalan lagi tanah, jadi enggak panas, lebih-lebih pakai sandal. Tapi coba di lantai yang panas tanpa alas kaki, kerasa panasnya. Kemudian ada 2 rakaat ya. Bilangan rakaatnya dari sholat duha itu berapa? Aqalluha isnatani, ya, wa yustahabbu tamanuna rakaatin au aksar. Paling sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat dan dianjurkan itu 8 rakaat atau boleh lebih, ya, boleh lebih. Walaupun kelebihan tadi sifatnya Nabi alaihi salatu wasallam mengkodok sholat malam ya 12 itu, ya. Tapi memang itu kedudukannya seperti yang masuk pada sholat duha, gitu. Walaupun kodok dari sholat malam. Makanya tatkala kita melihat wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, tidak ada iskal, beliau diwasiatin untuk sholat duha, tidak pernah ditinggalkan sholat duha. Tapi untuk malam, untuk berwitir sebelum tidur, witir sebelum tidur. Bahkan karena pentingnya witir itu sampai di madzhab Syafi'i ya, itu sholat ba'diyah isya itu 3 rakaat. Dengan 1 rakaat dari 3 itu witirnya. Artinya begitu ba'diyah isya 2 rakaat, langsung witir. Langsung witir. Nah, itu di fikih seperti di matan Abu Suja pembahasan seperti itu. Kemudian fa'an Ummi Hani anna Nabi alaihi salatu wasallam yauma fathi Makkah iktasala fi baitiha wa shalla 8 raka'atin wa yusra'u az-ziyadatu ala 8 li hadisi Mu'adzah qalat qultu li Aisyata akana Nabi alaihi salatu wasallam yusalli duha qalat na'am 4 raka'atin wa yazidu ma sya'a. Dari Ummu Hani,
Ini Ummu Hani ini seorang wanita yang dulu dilamar Nabi tapi ditolak Nabi. Karena masih punya anak kecil, khawatir tidak bisa menunaikan hak suami. Dari Ummu Hani, bahasanya Nabi SAW pada hari penaklukan kota Mekah, beliau mandi di rumah beliau, di tempat beliau, dan beliau sholat 8 rakaat. Ya, disyariatkan untuk melebihi daripada 8 rakaat karena hadis Mu'addah. Mu'addah ini seorang tabi'in wanita ya, yang sangat masyhur. Ini suami istri, dia punya suami juga seorang tabi'in besar. Ini istrinya juga tabi'in. Dua-duanya meriwayatkan hadis suami istri itu. Mu'addah qalat, dia berkata, Qultu, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi SAW biasa sholat duha? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, iya, na'am, 4 rakaat. Dan beliau kadang menambahnya dengan apa bilangan yang beliau inginkan. Jadi tidak cuma 4, dan bisa lebih daripada itu. Makanya di atas 8 tidak bermasalah. Kalau di waktu sholat Jumat itu bahkan sambil menanti sholat Jumat itu bisa sholat sunat dari awal datang sampai nanti adzan. 2 rakaat terus sampai adzan datang, sampai adzan muadzin mengumandangkan adzan. Tapi itu bukan sholat duha, tapi memperbanyak sholat di hari Jumat. Ya, iksarus sholah yaumal jum'ati, memperbanyak sholat sunat di waktu hari Jumat. Kemudian pembahasan kita di sore ini yang terakhir, sholatul istikharah. Sholat istikharah. Idza hamamti bi amrin minal umurin mubahati wal tabasa alaiki wajhul khair fihi fayusannu an tusalli rak'atain min ghairil fardhah walau kanata minas sunani rawatib aw ghairiha thumma quli Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa sama hajataki khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa in kanat wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw fi ajilihi amri wa ajilihi wasrifni anhu waqtur liyal khaira haitsu kana thumma rabbini bihi. Apabila kamu menginginkan sebuah perkara yang mubah, karena tidak ada istikharah untuk yang wajib dan sunat, yang haram tidak ada, makruh juga tidak ada, hanya pada mubah saja. Kemudian sisi kebaikan di dalam kemubahan itu kamu teragukan olehmu, rancu gitu. Maka disunahkan kamu sholat 2 rakaat selain dari sholat fardu. Walaupun keberadaan sholat sunat itu selain sholat fardu itu sholat sunat rawatib. Jadi di sini tidak mesti seorang sholat istikharah. Tapi pada saat dia mengalami, dia mau ada satu perkara yang bikin dia rancu, sholat apa saja, mau sholat malam, mau sholat rawatib, mau sholat tahiyatul masjid, syukurul wudhu, setelah itu baru berdoa. Jadi bukan khusus sholat sholat istikharah. Karena istikharah itu bukan sholat doa sebenarnya.
Sementara sholatnya, asal sholatnya sholat sunat selain sholat wajib. Sekalipun itu termasuk sholat sunat rawatib atau selainnya. Kemudian setelah selesai sholat sunat tadi, mau rawatib, syukurul wudhu, tahiyatul masjid, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya hamba minta pilihan kepada engkau dengan ilmu engkau. Hamba ini ya, minta kekuatan kepada engkau dengan kekuatan engkau. Hamba mohon kepada engkau karunia engkau yang besar. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu, sementara hamba tidak mampu. Engkau maha mengetahui dan hamba ini tidak mengetahui. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Wahai Allah, jikalau perkara ini di dalam ilmu yang ada di sisi engkau, perkara ini disebut misalnya apa, mau kerja, mau nikah atau apa, itu baik bagiku, baik bagi hambamu di dalam urusan agama hamba, baik dalam urusan dunia hamba, baik akhir kesudahan perkara ini, perkara hambamu, atau kebaikan dari segeranya perkara ini ataupun yang belakangannya, akhir yang lamanya pengaruhnya, maka takdirkanlah perkara itu untukku. Namun jika dalam pengetahuanmu bahwa perkara ini jelek bagiku, di dalam urusan agamaku jelek, dalam duniaku jelek, penghidupanku jelek, akibat perkaraku ini juga jelek, baik yang cepat maupun yang lambatnya, ya, maka palingkanlah perkara itu dariku, dan palingkanlah aku darinya. Kemudian takdirkan kepadaku sesuatu yang baik di mana saja, ya, di mana saja ya, hamba berada, maksudnya di mana saja. Kemudian ridhoilah hambamu ini dengannya. Ini diterangkan oleh Al-Imam Nawawi juga, bahwa tidak ada sholatnya kecuali sholat sunat yang sudah diketahui. Mau witir, kalau witir tidak bisa, nanti 3 rakaat ya, atau 1 rakaat, tapi 2 rakaat, ya. Allahu ta'ala, ya, karena disebutkan rakaat ini 2 rakaat, sementara witir itu ganjil, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, ya. Kemudian faedah yang pertama, istikharah innama tusra'u indal hammi bi amrin mubahin fala yusra'u an tastakhiri bil wajibati wal muharramati wala bil mustahabati illa bi babi takhyir bainahuma. Istikharah itu sungguhnya hanya disyariatkan pada kondisi ada keinginan untuk perkara mubah, sehingga tidak disyariatkan untuk istikharah. Kamu istikharah itu pada perkara wajib atau perkara haram, tidak ada. Tidak pula ada tidak ada pula itu dalam perkara mustahab, kecuali kalau babnya itu pilihan, takhyir di antara mustahab tersebut. Ini babnya takhir. Kemudian yang kedua, laisa minasarti al-istikharatu, ya, an yara sahibuha ru'yan fi manamihi kama ya'taqiduhu al-kathirun, ya. Wa inna ma takunu bima yansarrihu lahu as-sadru au bima yu'awwalu ilaihi al-amru bitabiatihi wa biqama ikhtarahu Allah ta'ala, ya, atau wafqama ikhtarahu Allah ta'ala. Jadi tidak menjadi syarat, ya, istikharah itu mesti orang yang istikharah itu melihat dalam mimpinya, sebagaimana kebanyakan orang meyakini seperti itu. Ada istikharah itu tunggu mimpi, itu salah itu. Namun cukup
dengan apa yang menjadikan dadanya itu tenang, sehingga dia condong kepada pilihan tersebut. Itu pilihan Allah, ya. Itu sudah cukup. Atau bisa pula dengan sesuatu yang perkara itu bisa ditakwil, ditafsirkan kepadanya, ya, dengan tabiat, maksudnya dengan kejadian atau tabiat yang mencocoki dengan pilihan Allah. Misalnya orang, satu contoh ya, mau dagang misalnya, antara dagang atau apa ya, atau kerja gitu, kerja jadi apa misalnya, jadi Gojek atau apa, antara dagang atau apa. Kemudian setelah berdoa itu baru mau melakukan usaha, nah, itu kemudian tapi belum ada pilihan waktu itu. Belum ada. Dia sudah nampak sesuatu sesuai dengan tabiatnya. Tabiat bahwa ini sesuatu kesulitan. Mungkin di jalan dia lihat apa banyak pedagang ditipu ya gitu. Atau justru ketemu teman-teman menceritakan kalau dia baru ditipu ratusan juta gitu. Nah, ini termasuk dari apa? Tanda yang tabiat kaitannya dengan kejadian. Oh, berarti bukan ini gitu. Jangan maju dalam perkara tersebut. Atau yang selainnya yang memang nampak dalam kauniahnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, rubama ja'a ikhtiyarullah ta'ala laki ala ghairi hawaki. Terkadang pilihan Allah itu datang kepada kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Sebenarnya ingin, sudah sholat, sudah istiqoroh doa, ingin itu. Tapi ternyata ada isu yang tidak sesuai dengan keinginan. Atau alama tarinihi saron. Atau kau lihat padanya itu satu kejelekan. Wa alaiki antas talimi li amrillahi ta'ala. Maka wajib bagimu untuk kamu menerima pilihan Allah, perkara Allah tadi. Karena Allah berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau ini menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu dan Allah Ta'ala Maha mengetahui sementara kamu tidak tahu. Jadi seperti itu. Ya. Menyukai sesuatu padahal itu kejelekan. Makanya kalau ditambahkan kejelekan berarti ini kejelekan. Ya, itu kejelekan. Dulu ada satu murid saya, akhwat ya. Dia senang banget, sudah dilamar mau nikah ya. Udah senang banget. Baru setelah nunggu mau proses pernikahan, itu kan salah satu ikhwan itu datang kepada saya. Dia menceritakan bahwa saya menyampaikan ini tidak ada unsur mau pengen nikahi si fulan, dia tidak ada gitu. Tapi ini bahaya, saya harus sampaikan bagaimana perkataan calon suaminya. Jadi disampaikan ke saya. Kemudian saya sampaikan, ini perkataan calon suami kamu. Ya. Artinya walaupun kamu seneng, cocok gitu, tapi ini perkataan calon suami kamu. Ini saksinya kuat gitu. Ya, akhirnya ditolak. Setelah ditolak kan, intinya calon suaminya itu minta maaf dan bertobat, ngakunya bertobat. Ya. Kemudian wanitanya minta nasihat lagi pada saya, gimana? Pilihan Allah itu terbaik, bab bertobat bab lain. Ya. Tapi pilihan Allah itu yang terbaik. Dan Allah menampakkan kesalahan ini tanpa kamu mencarinya. Jadi jangan diterima saja dengan penuh kepercayaan, keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam.
Ini pentingnya seorang mengetahui seperti itu ya, sehingga dia dalam mengambil lampah itu, nah, kalau kita punya ilmu itu biasa ta'ani gitu, bisa dia melihat korinah-korinah ya. Ya kalau memang sudah seperti ini kemudian tidak nampak, ya sudah, itu bukan pilihan dari Allah ya. Jadi nggak murni mimpi gitu. Orang awam itu dikit-dikit ya. Kalau udah mimpi, malah justru kalau dia yakin pakai mimpi, bagaimana kalau mimpi itu datangnya dari setan? Waliyatubillah. Akhirnya dia salah bersikap. Karena apa? Mendasarkan pilihan Allah itu mesti dari lewat mimpi. Kemudian yang terakhir, al-istikharatu ibaratun an du'ain. Fala ba'sa bitikroriha aksara min marotin. Istikharah itu adalah ungkapan dari doa. Maka tidak mengapa untuk mengulang-ulangi lebih daripada satu kali. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Ini sudah besok kita lakukan pada sholat pada ba'dal wudu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Saya langsung saja apa hukumnya mengadakan sholat duha berjamaah untuk anak-anak SD? Apakah ada zikir khusus setelah sholat duha? Ini termasuk tarbiyah yang salah ya. Sholat duha itu dia munfarid ya. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW dinukil baik ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan bahwa sholat duha itu boleh dengan sholat jamaah, dengan berjamaah. Tidak ada. Yang ada itu cuma sholat malam. Itu saja sholat malam bukan secara asal, sholat malam itu sendiri-sendiri. Tapi tidak mengapa seorang makmum kepada yang lainnya. Ya. Makanya Nabi pada waktu dimakmumi Ibnu Abbas, dimakmumi Hudzaifah Ibnu Yaman itu sholat malam, Nabi nggak melarang. Tetapi Nabi tidak mempedulikan kemampuan mereka. Tetap Nabi sholatnya panjang-panjang. Sampai sahabat yang makmum di belakang Nabi kecapean duduk. Padahal kalau memang disyariatkan sholat jamaah, kalau memang secara asal dianjurkan sholat jamaah, niscaya imam tidak boleh memberatkan makmum. Tidak boleh, imam memberatkan makmum itu tidak boleh. Tetapi karena asalnya sholat sendiri, kemudian dia makmum, salah sendiri kamu makmum sama orang yang sholatnya panjang. Ya. Nah, namun memang ada beberapa penunjukan ya tentang sholat malam itu yang secara khobar berjamaah itu ada gitu. Tapi ini bukan menjadi asal ya. Ya, tapi dibolehkan kadang-kadang sholat malam itu berjamaah. Kalau di bulan Ramadan itu memang dianjurkan, disunatkan untuk berjamaah. Ya. Adapun sholat duha, laisa fihi au laisa fiha al jama'atu. Tidak ada sholat duha itu jamaah. Cara ngajarkan gimana? Ngajarkan kepada anak itu tidak mesti praktek bareng seperti itu. Nabi mengajari wudhu itu dengan beliau berwudhu disaksikan para sahabat. Nabi ngajari cara sholat. Beliau Nabiullah Muhammad SAW sholat di atas mimbar agar terlihat. Ya, agar terlihat. Nabi ngajari sholat malam kepada Ibnu Abbas yang masih umurnya kecil ya. Itu dengan cara beliau praktek. Dan tidak perlu menandai jamaah. Yang paling penting diajari. Dan suruh praktek. Sendiri-sendiri. Dikirnya tidak ada dikir khusus. Ya, tidak ada dikir khusus. Kemudian apakah boleh membaca doa setelah sholat istikharah? Bukan setelah sholat istikharah ya, sholat apa saja yang sunat. Ya.
sambil melihat buku karena belum hafal, tidak apa-apa. Tapi mesti pada saat membaca tidak menghilangkan tawajuh dalam hati. Karena dzikir sama doa itu beda. Kalau doa itu dia mesti mengumpulkan hati. Sesuai dengan yang dibaca, apa yang diinginkan itu sesuai. Beda kalau dengan dzikir. Dzikir itu kadang tidak mengumpulkan pun, misalnya sambil ngapa itu masih diperbolehkan. Tapi kalau doa itu tidak selayaknya seorang dia berdoa pikirannya kemana-mana. Baca tidak apa-apa, tapi ibtihalul qalbi, terkumpulnya hati sesuai dengan apa yang diucapkan dalam doa, ini mesti diperhatikan. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Ya. Cukup, insya Allah sudah dijawab. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau ada benar, semata keluasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jazakallahu khairan kepada Ustadz Enggar atas ilmu dan jawaban yang telah diberikan. Demikian pula kepada para penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di taklim pada sore hari ini. Dan para peserta kami sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuju sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.